Ustadz tak punya lak, Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya termasuk doktrin sesat yang tadi. Ngaji kepada satu Habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini kesesatan dan jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, umat ini semakin banyak yang terbawa sesat. Nanti tidak ngajinya kepada ulama, ngajinya kepada orang yang ahli maksiat, yang bodoh. Makanya saya dengan tegas, saya siap mudzakarah, dialog ilmiah. Bagi mereka yang tetap kekeh, mana buktikan ayat Qur'annya, kitab tafsirnya mana, haditsnya mana, syarah haditsnya mana, athar sahabatnya mana, kalam ulama salaf salehnya mana, dari kalangan ahlul bait Rasul mana keterangan seperti itu. Jangan pula kita salah memandang sebuah tahdzir yang memang di dalam agama, pernyataan ilmiah syariah yang harus disampaikan kemudian dianggap hasad. Bukan. Seperti saya mengkritisi Habib-Habib yang mendoktrin dengan doktrin sesat, itu bukan hasad, itu harus disampaikan. Termasuk doktrin sesat yang tadi. Ngaji kepada satu Habib yang bodoh, yang ahli maksiat, lebih baik dibandingkan ngaji kepada 70 ulama yang alim dan mengamalkan ilmunya. Ini kesesatan dan jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, umat ini semakin banyak yang terbawa sesat. Nanti tidak ngajinya kepada ulama, ngajinya kepada orang yang ahli maksiat, yang bodoh. Makanya saya dengan tegas, saya siap mudzakarah, dialog ilmiah. Bagi mereka yang tetap kekeh, mana buktikan ayat Qur'annya, kitab tafsirnya mana, haditsnya mana, syarah haditsnya mana, athar sahabatnya mana, kalam ulama salaf salehnya mana, dari kalangan ahlul bait Rasul mana keterangan seperti itu. Ya, bukan tentang hasad, iri, dengki, bukan. Kalau tentang kebenaran, jangan juga salah kita keliru menilai. Bukan tentang hasad. Nah, contoh seperti tadi yang menyatakan bahwasannya kalaupun berdosa tetap saja dijamin surga. Saya bilang, kenapa tidak mati saja duluan? Kenapa betah di dunia? Sedangkan surga dijelaskan itu kenikmatannya lebih dahsyat daripada kenikmatan dunia. Bahkan banyak kenikmatan yang tidak bisa tersirat oleh pikiran, oleh benak hati, itu ada di surga. Tidak pernah terbayangkan di dunia, tidak pernah ketemu di dunia, kenikmatan itu ada di surga. Kenapa kok nggak mau buru-buru masuk ke dalam surga? Mereka menggunakan kalamullah, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Pakai dalil, tapi salah menggunakan dalilnya. Ini memonopoli agama. Ayatnya betul ada, tapi tidak benar penggunaannya. Sama seperti Wahabi. Wahabi menggunakan bahwasannya seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang dilakukan, diperjuangkannya. Dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Saya juga hafal surah An-Najm tersebut. Ayat ke-39 itu digunakan oleh Wahabi untuk mengingkari kebenaran syariat tentang manfaatnya bacaan Quran, manfaatnya sedekah. Ketika saya menjelaskan tentang kebobrokan Wahabi, bukan saya hasad juga, ataupun para ulama yang lain menjelaskan tentang kebobrokan Wahabi, kita sedang membentengi umat, membentengi masyarakat. Bukan tentang hasad kepada ustadz yang lain. Bukan. Kalau memang benar dia itu ustadz, ayo dong mudzakarah dengan kita, buktikan pakai kitab-kitabnya. Kan begitu. Mereka cuma bisa berdalil kepada orang awam. Mereka bisanya mendebat orang-orang awam. Kalau dengan orang yang fakih, mereka nggak akan berani. Saya sudah buktikan. Saya datang ke pengajian-pengajian Ustadz Wahabi yang katanya lulusan Timur Tengah, yang doktor. Wallahi demi Allah, kan sudah ada beberapa teman banyak yang ikut waktu itu. Saya membawa kitab satu mobil, dari mulai bagasi full sampai ke jok belakang saya dengan supir. Ya, semuanya dibawa.
Dan beberapa kali saya lakukan itu, hadir ke pengajian ustaz-ustaz Wahabi yang katanya doktoran lulusan Timur Tengah, tapi akhirnya tidak pernah terjadi. Di hadapan jamaahnya, saya tidak dengan cara buruk. Saya ikuti dulu pengajiannya, murid-murid saya lebih dulu datang ke pengajian tersebut, rekam kata saya. Makalah-makalah yang disebarkannya pegang, karena berlandaskan itu dulu awalnya. Ya. Lalu masyarakat mengadu, minta tolong bagaimana, ya saya datang hadir. Setelah selesai ada sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab itulah kemudian saya mengangkat tangan, saya minta waktu untuk mudzakarah. Saya perkenalkan diri dengan baik-baik. Saya nama Anu dari Anu, kemudian saya mau bermudzakarah. Kebetulan saya juga bawa kitabnya. Kemudian barulah jamaah saya mengeluarkan kitab satu mobil itu. Ngeri mereka ngelihat satu mobil kitab. Ya, akhirnya nggak jadi. Diajaklah saya ke rumahnya, akhirnya di rumahnya ngopi bareng. Ada juga yang tidak diajak ke rumahnya, di situ kemudian dia minta maaf. Termasuk di Yamaha, kan di Masjid Yamaha kejadian. Bukan tentang hasad, tapi tentang saya menjelaskan mana syariat yang harus dibela, mana orang-orang yang berdusta atas nama syariat. Begitu. Termasuk Habib-habib yang mendoktrin dengan doktrin-doktrin sesat. Baik, sedikit kita bahas ya tentang ayat yang tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu surah Al-Ahzab ayat 34. Ayat 33. Nah, ini potongan ayat, bukan satu ayat yang sempurna. Yang sempurnanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata. Wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurni wa ma'na. Wa qarna fi buyutikunna. Ini amrnya, perintahnya kepada bentuknya bentuk muannatsah, berarti perempuan yang dijadikan sasarannya, mukhatabnya adalah wanita. Siapa? Nanti jawabannya di awal ayat-ayat sebelumnya, karena huruf pertamanya adalah waw. Waw adalah harfu atfin. Harfu atfin ini berarti ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Gak bisa hanya potongan ini saja untuk bisa memahami secara general, secara utuh. Wa qarna fi buyutikunna, dan berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian wahai wanita. Yang dimaksud nanti, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula, dan janganlah kalian berpakaian seperti pakaian kaum wanita jahiliyah. Wa aqimnas salata, dan kalian wahai wanita tegakkanlah salat. Wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat, keluarkan. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya wahai kaum wanita. Barulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa, rizsun, kotoran dosa dari kalian wahai ahlul bait Nabi. Wa yutahhirakum tathhira, dan menyucikan kalian, ingin menyucikan kalian secuci-cucinya. Siapa yang dituju oleh ayat ini? Ternyata korelasinya dari ayat 30. Ya nisa'an nabiyyi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wallahu rasul alam bimurni wa ma'nah. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Ternyata istri Nabi yang meskipun dekat dengan Nabi bisa melihat aurat Nabi, bahkan bisa mempertontonkan aurat mereka di hadapan sang Nabi, langsung khidmat kepada Nabi, melayani Nabi, tetap diancam oleh Allah. Wahai istri-istri Nabi, mayyati minkun nabi fahishatin mubayyinah, siapapun di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang melakukan fahishah mubayyinah, sesuatu yang buruk, yang salah, benar jelas menurut syariat itu adalah kesalahan, keburukan, termasuk mengatakan kalau tidak sholat tidak mengapa, itu keburukan menurut syariat, itu dosa menurut syariat. Melakukan tindakan buruk, memeras umat ataupun menipu umat ataupun mendoktrin umat dengan doktrin sesat, itu perbuatan yang buruk menurut syariat, jelas salah itu menurut syariat. Maka
yudha'af lahal adzabu dhi'fain, akan diancam, diazab 2 kali lipat azabnya. Bukan cuma dosa, yudha'af lahal adzabu, didobelkan azabnya, dhi'fain 2 kali lipat. Kalau sekelas istri Nabi diancam, apalagi orang yang zaman sekarang ngaku turunan, dan itu pun belum jelas. Yang tahu cuma Allah Ta'ala hakikatnya. Kan banyak sekarang yang ngaku-ngaku. Betul. Ini harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Kalau ada orang berkata, dan ini benar berkata dan sampai informasi itu kepada saya, tidak akan Allah mengazab keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi yang maling, yang memeras, yang mabok, yang tidak sholat. Pret. Mana mungkin bagi Allah mengazab keluarga Nabi? Pret. Ini jawabannya, akhir ayatnya, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Bagi Allah hal itu mudah, menimpakan 2 kali lipat azab. Buktinya mana? Istri Nabi Nuh. Nabi Nuh itu salah satu ulul azmi, bukan Nabi biasa, bukan Rasul biasa, salah satu ulul azmi. Cuma 5 ulul azmi. Tetap anak Nabi Nuh salah satunya, ya kan? Kan'an, anak Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkan mereka, kata Allah, laisa min ahlik, mereka bukan keluargamu kok. Ya. Amalun li'annahu amalun ghairu sholih, karena perbuatannya enggak benar, enggak bagus, enggak soleh. Tenggelam. Istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut Rasul. Tapi ditimpa di balik bumi itu, dicabut, diangkat tanah, dibalikkan, mereka dikubur satu kaum itu. Nabi Lutnya disuruh pergi dulu. Istrinya ikut tenggelam, digencet oleh tanah. Rasul, istrinya Rasul. Ya, ada yang lain juga ada. Anak Nabi Adam, siapa? Qabil. Nggak berarti dia selamat. Apalagi cuma ngaku turunan. Anak Nabi, anak Rasul, anak ulul azmi. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat. Doakan saya dan keluarga serta anak keturunan saya sing soleh, sing takwa, sing bener akhlaknya. Saya, ya Allah, Allahumma sallimna wa dzurriyyatina wa kelanjutannya kita lanjutkan ya. Nah, kemudian wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Wallahu rasuluhu a'lam bi murad wa amnah. Wa may yaqnut minkunna, dan siapapun di antara kalian wahai istri-istri Nabi yang tetap taat lillahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya Allah, taat, harus taat. Istri Rasul pun nggak mentang-mentang, nggak apa-apa, aku kan istri Rasul, bebas, gua nggak istri sultan itu, nggak bisa. Ya, anak sultan nggak bisa. Oh, turunan Rasul, tetap harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Masa ngaku turunan Rasul nggak taat kepada Rasulnya sendiri? Betul, nggak taat pada leluhurnya, aneh. Jangan-jangan memang bukan turunan, ya. Orang ngaku turunan tapi nggak mau taat, ngaku turunan Rasul tapi nggak mau taat, malah menyelisihi syariatnya Rasul. Jangan-jangan bisa dibuktikan dengan tes DNA, jangan-jangan bukan DNA Rasulullah, jangan-jangan. Wa ta'mal solihan, dan siapapun di antara kalian yang beramal soleh harus beramal soleh. Kalau beramal soleh, nu'tiha ajroha, kata Allah, kami akan berikan pahalanya marrataini, double, 2 kali lipat kalau beramal soleh. Wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami akan janjikan, akan siapkan rezeki yang agung, apa? Kenikmatan surgawi. Kalau taat kepada Allah dan Rasul juga beramal soleh. Kalau enggak, hang masuk surga, mimpi.